Halo adik-adik semua, selamat pagi. Sampai ketemu lagi dengan Kak Angga. Nah, hari ini kita akan sama-sama bersekolah minggu. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Oke adik-adik, untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah sertai kami, berkati kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama kembali sekolah minggu. Kiranya Engkau boleh sertai sekolah minggu ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tahu nggak adik-adik? Ketika adik-adik bersekolah minggu, ketika adik-adik beribadah itu sebenarnya memanggil yang nyuruh siapa sih? Siapa sih? Kenapa sih? Nah, adik-adik, sebenarnya adik-adik itu dapat kesempatan yang luar biasa karena Tuhan sendiri yang mau mengundang adik-adik untuk sama-sama bertemu dengan Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik pernah nggak sih mendengar suara Tuhan? Nah, Tuhan Yesus itu yang memanggil sendiri adik-adik untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah, adik-adik pernah nggak adik-adik itu pernah nggak merasa sendirian? Adik-adik pernah nggak adik-adik merasa takut, merasa susah, merasa sedih? Nah, tahu nggak adik-adik? Ketika adik-adik merasa itu semua, merasa takut, sendirian, sedih, susah, ingatlah selalu bahwa adik-adik punya seorang sahabat yang sangat setia. Siapa yang sahabat itu adik-adik? Namanya Tuhan Yesus. Kapanpun, dimanapun adik-adik membutuhkan Tuhan Yesus, adik-adik tinggal berdoa. Ketika adik-adik susah, sendirian, takut, adik-adik bisa langsung berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti akan membantu adik-adik. Nah, untuk itu mari kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan sedikit dari yang Tuhan Yesus pernah berikan pada adik-adik. Nah, kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan kita, walaupun sedikit, tapi ya, kita bisa dengan tulus menyerahkan pada Tuhan dengan segenap hati, sehingga persembahan ini akan bisa dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Nya. Dan setelah itu kita akan sama-sama langsung mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita juga sama-sama akan siapkan hati kita. Yuk, mari kita siapkan mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan sebuah lagu, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, kiranya Engkau boleh berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami,
tuntun kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh tumbuh dalam hati kami dan kami semakin lama boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengar tentang sebuah janji yang lain yang diucapkan oleh seorang nabi kepada raja. Tetapi ada orang yang tidak mau mempercayainya. Yuk kita simak baik-baik apa yang terjadi pada orang ini. Kerajaan Aram terletak di sebelah utara kerajaan Israel. Rajanya bernama Ben-Hadad. Sudah lama Ben-Hadad ingin menyerang Israel dan menaklukkannya. Tetapi setiap kali Tuhan memberitahukan kedatangan gerombolan orang Aram itu kepada Nabi Elisa, sehingga musuh tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Raja Ben-Hadad belum menghentikan rencananya untuk mengalahkan Israel. Ben-Hadad mengubah cara berperangnya. Dia tidak menyerang dengan kelompok kecil, melainkan mengumpulkan seluruh pasukannya memasuki kerajaan utara Israel dan langsung menuju kota Samaria. Begitu besar jumlah tentara Aram sehingga mereka dapat mengelilingi kota Samaria. Tidak ada orang yang dapat keluar masuk kota Samaria untuk jual beli, sehingga keadaan orang-orang sangat sulit dan mereka hidup dari makanan yang mereka simpan. Harga jual makanan sangat mahal sehingga hanya orang kaya yang mampu membeli. Yang lain memasak daun yang bisa dimakan. Tapi lama-kelamaan daun yang bisa dimakan pun tinggal sedikit. Dan juga semua binatang yang ada di kota sudah disembelih untuk dimakan. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang dapat dimakan. Ada juga yang sudah mati karena kelaparan. Nah, kalian bisa bayangkan betapa berat penderitaan orang Samaria. Di luar kota, orang Aram menunggu dengan sabar. Karena mereka tahu tidak begitu lama lagi orang Samaria yang kelaparan akan membuka pintu gerbang dan akan mengakui kekalahannya. Di dalam istana, Raja Yoram duduk dengan putus asa. Raja Yoram selalu mendengar laporan tentang kesusahan orang Samaria yang kelaparan. Meskipun Raja Yoram sendiri masih bisa makan dengan baik setiap hari, dan dengan matanya sendiri Raja Yoram melihat keadaan orang Samaria. Raja Yoram dan seorang perwira memanjat tembok kota dan berjalan di atasnya untuk melihat keadaan di luar. Dilihatnya pasukan Aram mengelilingi kota Samaria, dan waktu rakyat melihat raja mereka berjalan di atas tembok kota, rakyat berbondong-bondong dan berseru-seru minta tolong kepada Raja Yoram. Wah, ternyata sudah lama rakyat tidak diajar untuk meminta pertolongan pada Tuhan seperti yang dilakukan oleh rakyat Yehuda. Mereka hanya berharap pada raja mereka, tetapi Raja Yoram sendiri tidak dapat menolong mereka. Raja Yoram menjadi putus asa dan marah. Raja Yoram tidak mau mengakui bahwa ia melalaikan perintah Tuhan, dan permulaan penderitaan ini adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosanya. Oleh sebab itu, Raja Yoram menyalahkan Nabi Elisa. Mengapa menyalahkan Nabi Elisa? Nah, ternyata Nabi Elisa belum membuat mukjizat seperti dulu. Kayaknya Raja Yoram lupa bahwa Nabi Elisa tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nabi Elisa menunggu petunjuk dari Tuhan. Tetapi sampai sekarang Tuhan belum berbicara apa-apa. Oleh karena itu, dalam kemarahannya, Raja Yoram
memutuskan bahwa Nabi harus mati. Seperti rakyat yang menderita kelaparan, Nabi Elisa juga ikut menderita kelaparan. Tetapi Nabi Elisa tidak marah pada Tuhan, melainkan Nabi Elisa berdoa bersama para tua-tua kota Samaria kepada Tuhan dan menunggu pertolongan Tuhan. Pada waktu Elisa duduk bersama para tua-tua kota Samaria, Tuhan memberitahukan kepada Elisa tentang rencana Raja Yoram untuk membunuh Elisa. Elisa berkata kepada para tua-tua untuk mengunci pintu. Dan betul, begitu utusan Raja Yoram datang, mereka tidak bisa masuk karena pintu ditahan dari dalam. Lalu Elisa berkata lagi bahwa Elisa mendengar bunyi langkah Raja Yoram dari belakang. Raja serta perwiranya mengetuk pintu rumah Elisa, namun kali ini Elisa membiarkan Raja Yoram masuk. Muka Raja Yoram pucat dan pakaiannya yang indah itu terkoyak. Dengan rasa putus asa, Raja Yoram berseru kepada Elisa bahwa malapetaka ini datangnya dari Tuhan. Lalu mengapa aku harus berharap lagi pada Tuhan? Nah, kalian lihat apa kesalahan Raja Yoram? Ya, dia bukan meminta pertolongan Tuhan, malah menyalahkan Tuhan. Meskipun Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi, tetapi Tuhan masih bersedia menolong umatnya. Tuhan menantikan bangsa Israel berseru padanya dalam iman. Dan Tuhan juga menantikan Raja Yoram untuk bertobat dan meminta pertolongan dari Tuhan. Sementara Elisa mendengarkan Raja Yoram, tiba-tiba Elisa mendengar Tuhan mengatakan kata-kata penghiburan dan menyampaikan janji. Sekarang Elisa menyampaikan pesan yang benar kepada Raja Yoram bahwa besok akan dijual tepung dan gandum yang terbaik dengan harga yang murah. Raja Yoram terdiam keheranan. Besok semua orang bisa membeli makanan dan makan. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, perwira yang menemani raja ini juga mengecek firman Tuhan dan berkata, meskipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masa hal itu bisa terjadi? Tetapi Elisa berkata kepada perwira itu, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan memakan sesuatu apapun daripadanya. Di depan pintu gerbang kota Samaria ada 4 orang sakit kusta. Mereka dibuang dari rumah dan mereka kelaparan karena keluarganya tidak membawakan makanan untuk mereka. Mereka berencana untuk mendekati perkemahan tentara Aram. Mungkin tentara Aram dapat memberi makanan kepada mereka. Sesudah matahari terbenam, 4 orang kusta ini mendekati perkemahan orang Aram. Mereka sangat keheranan karena semua kemahnya kosong. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Apa yang terjadi? Wah, ternyata Tuhan sudah mengejutkan tentara Aram. Tuhan membuat mereka mendengar bunyi kereta-kereta dan kuda-kuda. Tentara Aram mengira Raja Yoram sudah mendapat pertolongan dari bangsa-bangsa lain dan keluar untuk menyerang mereka. Karena ketakutan, tentara Aram melarikan diri dan meninggalkan semua kuda dan barang mereka. 4 orang kusta tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Mereka berjalan dari kemah satu ke kemah yang lain. Di mana-mana banyak makanan dan minuman. Kemudian mereka makan dan minum sampai kenyang. Kemudian mereka mengambil emas, perak, dan juga pakaian yang indah-indah dan pergi menyembunyikannya di dalam tanah. Mereka juga memberitahukan kepada raja di istana bahwa tentara Aram sudah pergi, meninggalkan perkemahan dan hanya ada kuda,
keledai dan juga makanan. Tetapi Raja Yoram masih belum percaya. Mungkin tentara Aram membuat Ibumus lihat supaya orang keluar dari kotanya. Lalu kemudian tentara Aram menyerang. Karena itu Raja menyuruh beberapa orang untuk melihat ke perkemahan tentara Aram sampai ke sungai Yordan, dan mereka heran. Banyak makanan, pakaian, bertebaran di sepanjang jalan yang dilalui tentara Aram pada waktu mereka melarikan diri. Lalu pulanglah utusan itu dan melaporkan kepada Raja Yoram apa yang telah mereka temukan. Gerbang kota mulai dibuka dan penduduk kota datang mengambil tepung gandum di perkemahan tentara Aram dan menjual dengan harga yang sangat murah. Nah, berarti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa sudah digenapi. Masih ingat nggak nubuatan Nabi Elisa kepada perwira yang meragukan firman Tuhan? Apa yang terjadi pada perwira itu? Raja Yoram memerintahkan perwira itu berdiri di pintu gerbang kota untuk mengatur masuk dan keluarnya penduduk kota. Tetapi orang-orang tidak sabar dan sangat kelaparan dan berdesakan keluar dari kota. Mereka jatuh menimpa satu sama lain dan perwira itu terseret jatuh dan terinjak-injak orang banyak sampai mati. Nah, adik-adik, Tuhan mengizinkan orang Samaria untuk menderita karena Tuhan ingin merendahkan hati raja, bukan untuk menghancurkan kota dan rakyatnya. Tuhan ingin raja dan rakyat bertobat dan mencari pertolongan dari Tuhan. Jika kita dalam kesusahan, misalnya lagi sakit, lagi ulangan, atau ditinggal orang yang dikasihi selamanya, nah, marilah kita mengingat janji Tuhan dan mengucapkan kata-kata iman untuk membuktikan bahwa kita percaya akan janjinya dan Tuhan akan menolong dan memelihara kita semua. Ayat mas kita diambil dari Mazmur 50 ayat 15. Kita buka Alkitab dan kita baca bersama-sama. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami dalam keadaan yang berbeban berat, kami hanya memandang Engkau Tuhan, bukan malah menyalahkan Engkau, bukan malah lari menjauh dari Engkau, tapi biarlah kami bersungguh-sungguh datang kepada Engkau dan percaya akan janji-Mu bahwa Engkau Tuhan Allah yang akan menolong dan memelihara kami. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Di dalam tangan-Mu kami menserahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama berpisah, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang akan selalu mengingatkan adik-adik bahwa setiap langkahnya adik-adik, kemanapun adik-adik pergi, kalau adik-adik berbuat, itu ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu adalah Tuhan sendiri. Nanti kalau Tuhan sendiri yang mengatur, percayalah apapun itu yang sudah Tuhan rencanakan yang terbaik untuk adik-adik. Nah, oke, kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Badai dunia menakutkan,
Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sama-sama sudah sekolah minggu. Kau sudah berikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hari ini boleh tumbuh dalam hati kami. Dan kiranya Engkau boleh sertai kami, berkati kami selama seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.